Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi Decision Support System kali ini kita akan membahas tentang materi tentang AHP, yaitu Analytical Hierarchy Process. Bersama saya Parza Alam Jusia. Oke, baik. Untuk materi kali ini saya hanya berfokus pada praktikalnya saja. Nanti untuk materinya saya tidak akan membahas secara rincinya. Mungkin sudah banyak dibahas di channel-channel sebelah. Saya akan fokus untuk pembahasan nanti di praktikal untuk di Excel-nya dan pengerjaan proses pengerjaannya. Oke, ini materi dari AHP itu sendiri. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri pada slide-slide yang sudah saya berikan di sini. Oke, saya langsung saja untuk fokus untuk pengerjaan AHP-nya. Nah, eh, sebelum kita mengerjakan proses AHP, kita harus paham dulu untuk dua tabel bawaan kalau yang saya sebut seperti itu. Jadi ada dua tabel yang kita harus pahami dulu. Yang pertama adalah nilai skala perbandingan berpasangan. Yang kedua adalah nilai tabel indeks konsistensi random atau sering disebut dengan RI. Oke, untuk nilai skala perbandingan berpasangan ini terdapat intensitas kepentingannya 1 sampai dengan nilai 9. Mungkin teman-teman sudah banyak pelajarin ada nilai skala Likert juga 1 sampai 5. Nah, kalau untuk AHP sendiri itu kita pakai nilainya 1 sampai dengan 9. Yang mana keterangannya mungkin teman-teman bisa membacanya di sini. Saya tidak akan membahas secara rinci untuk di sini. Nah, untuk nilai konsistensi randomnya atau RI-nya ini bergantung pada jumlah N yang kita gunakan nantinya. Jadi ada nilai RI-nya, ini maaf ya bukan 1 tapi RI, nilai 1 sampai dengan 10. Oke, kita langsung saja. Oke, proses pemahamannya seperti ini dulu. Saya akan berikan contoh logika penentuan skala perbandingan berpasangan. Nah, di sini saya sudah tampilkan gambar buah-buahan mungkin supaya suasananya lebih segar-segar seperti itu. Ada buah durian dan ada buah mangga. Nah, eh, ada skala perbandingan seperti ini. 1 di tengahnya, kemudian 3, 5, 7, 9. 3 itu suka, 5 itu sangat suka, 7 itu sangat suka sekali, dan 9 itu dikatakan dengan ekstrim sangat begitu suka sekali kayak gitu. Nah, jadi contohnya jika Anda mengatakan saya menyukai sekali mangga daripada durian, maka silakan berikan tanda conteng seperti ini. Ini katakanlah seperti survei, katakan seperti mana yang lebih suka mangga daripada durian dengan intensitas nilai sukanya itu berapa dari nilai 1 sampai dengan 9 seperti itu. Nah, katakanlah kita memilih sangat suka sekali, berarti kita memilih centangnya 7, berarti posisinya di sini. Sehingga nanti kita ketahuin matriks perbandingan berpasangannya, kita buat matriksnya seperti ini. Matriks diagonalnya adalah 1. Tadi kita sebut adalah mangga suka sekali, sangat suka sekali daripada buah durian. Jadi mangga, di sini poinnya kita gantikan 7 di sini. Ya, 7, kemudian durian. Karena poin di sini 7, maka perbandingan kebalikannya di sini adalah 1/7. Ingat ya, di sini mangga, kemudian durian, 7, di sini adalah poin kebalikannya adalah 1/7. Oke, mungkin saya berikan contoh misalnya satu lagi. Misalnya ada 3 buah survei juga, misalnya katakanlah misalnya seperti ini. Nah, posisinya adalah mangga ini 7, katakan seperti ini. Saya lebih nyaman menyebutnya katakan dengan angka saja ya, biar lebih mudah. Mangga 7, kemudian durian. Kemudian di sini durian 5, buah jeruk. Dan di sini ada mangga, ini angkanya 2, tengah-tengah antara 1 dan 2, 1 dan 3, angkanya 2, mangga 2 dan mangga 2 jeruk. Sehingga nanti hasil matriks perbandingannya adalah kita buat seperti ini tabulasinya. Ini bikin tabulasinya dulu, nama-nama buahnya durian, mangga, jeruk, durian, mangga, jeruk. Kemudian pastikan diagonalnya adalah nilainya 1. Jadi sama. Jadi durian ketemu durian 1, mangga ketemu mangga 1, jeruk ketemu jeruk 1. Nah, eh, informasi yang kita dapat awalnya adalah mangga 7 durian, sehingga kita menyebutkan di sini mangga 7 durian. Sehingga kebalikan di sini adalah 1/7. Jadi dipastikan adalah nilai kebalikannya. Kemudian di sini lagi, durian 5 jeruk. Berarti di sini durian 5 jeruk. Karena di sini 5, berarti kebalikannya, posisi kebalikannya ini kan dibatasin oleh diagonalnya ya, katakanlah seperti itu. 5 di sini berarti 1/5. Nah, di sini juga mangga 2 jeruk. Mangga
2 jeruk. Karena posisi di sini 2, berarti posisi di sini adalah 1/2. Jadi kebalikannya seperti itu. Itu analogi sederhananya untuk perbandingan berpasangan materi AHP. Oke, nah kalau yang ini adalah bagaimana kita menentukan logika penentuan skala perbandingan berpasangannya. Jadi saya sebutkan misalnya seperti ini. Jika banyaknya objeknya 1, maka perbandingan perpasangannya 0. Jika banyaknya objeknya 2, maka perbandingan perpasangannya 1, nilainya 1. Jika 3, maka 3, 4, maka 6, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita ketahui dengan rumus n dalam kurung n dikurang 1 dibagi dengan 2. Contohnya misalnya seperti ini. Jika objeknya ada 2, maka perbandingan berpasangannya hanya 1. Jika 4, perbandingan perpasangannya yang warna kuning ini ya, ini ada 6. Jadi yang berbanding berpasangannya seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya jika n-nya banyak, katakanlah 25, jadi kita bisa hitung dengan rumus seperti ini, n dalam kurung n kurang 1/2. Jadi misalnya kalau 25, maka perbandingan perpasangannya adalah sebanyak 300. Oke, kita langsung masuk ke detail proses AHP-nya saja. Ya, detail proses AHP-nya di sini ada dua, jadi ada proses awal, kemudian ada proses pengambilan keputusan. Tapi yang perlu teman-teman ketahui nantinya hierarki kompleksitas permasalahannya ini terbagi dua, antara sederhana dan kompleks. Jadi kalau sederhana itu terdapat hanya beberapa kriteria saja, sedangkan kompleks itu terdapat banyak level kriteria dan subkriteria. Jadi saya gambarkan misalnya seperti ini. Ini yang sederhana hanya terdapat satu level kriteria saja. Ya, yang ini saja. Nah, sedangkan yang kompleks terdapat banyak level, jadi ada beberapa level-levelnya. Nah, dalam modul kali ini kita akan bahas tentang yang ini saja dulu, ya. Jadi yang sederhana dulu kita pahamin, baru nanti kita proses yang kompleks, ya. Oke, baik. Ini adalah case study-nya. Mungkin akan lebih gampang teman-teman memahaminya kalau misalnya ada case study-nya. Oke, kita langsung ke case study-nya. Misalnya pengambilan keputusan pembelian sepeda motor. Tujuan atau goal-nya adalah memilih sepeda motor matic. Kriterianya adalah, ada 3 kriterianya, yaitu model, kehandalan, dan kapasitas bahan bakar. Nah, dari ketiga model ini dibagi menjadi 2 kriteria. Jadi ada kriteria kualitatif dan kuantitatif. Nah, ini fleksibel ya, kalau misalnya kualitatif saja kriteria-kriterianya nggak apa-apa, bisa. Kemudian kalau kuantitatif ada kuantitatifnya, oke, baru kita jelaskan ada kuantitatifnya, ya. Tapi kalau misalnya tidak disebutkan, biasanya semuanya sifat kriterianya kualitatif. Ya, yang kualitatif adalah model dan kehandalan, sedangkan kriteria kuantitatif kapasitas bahan bakar. Oh ya, untuk AHP sendiri fokusnya adalah nantinya kita akan membentuk perhitungan perbandingan berpasangan pada kriteria yang kualitatif. Jadi fokusnya sebenarnya AHP ini pada kriteria yang kualitatif. Ya. Oke, alternatifnya ada 4, ada Honda Beat, Yamaha Mio, Suzuki Spin, dan Honda Vario. Oke, kira-kira hierarkinya seperti ini nantinya. Oke, sebelum kita mengerjakan, pastinya kita ada survei dulu. Ya, survei dalam soal biasanya surveinya itu sudah ditentukan berapa nilainya, tapi kalau misalnya kita melakukan sebuah studi penelitian, kita harus survei ke lapangan dulu. Oke, misal berdasarkan hasil survei yang seperti buah-buahan tadi, diperoleh misalnya seperti ini. Kehandalan itu 2, lebih baik katakanlah seperti itu ya, 2 daripada model. Model 3, ya, kemudian lebih baik daripada kapasitas. Kehandalan 4 daripada kapasitas. Nilai-nilai ini sebenarnya saya tidak terlalu hafal ya. Mungkin teman-teman bisa lihat saja pada intensitas tabel intensitas kepentingannya tadi. Oke, saya lebih nyaman menggunakan angka-angka seperti ini ya. Oke, jadi langkah dasarnya adalah kita membuat dulu format tabulasi. Katakanlah misalnya seperti ini ya. Tabulasinya terdiri dari teman-teman bisa ikutin sendiri. Nanti akan saya demokan juga cara membuat perhitungannya juga. Tapi tentunya tabulasinya bisa teman-teman meniru seperti ini. Oke, ini ada kriteria. Jadi untuk menghitung pair comparison matrix-nya, model, kehandalan, kapasitas, sama seperti tadi. Ya, model, kehandalan, kapasitas. Kemudian kita membuat sebuah matriksnya.
Yang pertama, matriksnya adalah diagonal dulu ya, 1 1 1 karena nilainya sama, model ketemu model di sini kehandalan ketemu kehandalan, kapasitas ketemu kapasitas. Nah, berdasarkan dari hasil survei tadi adalah kehandalan dua model. Berarti saya mengisinya di sini kehandalan dua model. Kemudian model 3 nih ya, model 3 kapasitas, kemudian kehandalan 4 kapasitas, kehandalan 4 kapasitas. Oke. Nah, nanti proses perhitungannya jadi seperti ini. Bagaimana caranya? Oke, saya akan demokan dengan Microsoft Excel seperti ini. Jadi teman-teman bisa langsung praktekkan juga nantinya. Oke, ini contoh soal yang tadi. Rumus-rumusnya saya sudah sertakan di sini ya, di slide juga sudah saya sertakan, tapi saya fokusnya ke proses perhitungannya seperti ini. Oke, saya mempersingkat waktu dengan tabelnya sudah saya buat terlebih dahulu, jadi teman-teman bisa mengikuti format tabulasinya seperti ini juga boleh. Oke, jadi ini berdasarkan dari hasil survei tadi, jadi kita hitung misalnya seperti ini. Karena di sini ada 2, maka kehandalan posisinya di sini sama dengan 1/2. Di sini posisinya adalah sama dengan 1/3. Karena kebalikannya ya, kita menghitung nilai kebalikannya. Ini sama dengan 1 per posisi di sini 4. Oke. Dan untuk jumlahnya, kita langsung menghitung berapa nilai jumlahnya dengan rumus sum. Oke, seperti ini. Jadi saya menggunakan format 2 angka di belakang koma ya. Teman-teman juga bisa samakan juga. Oke, untuk priority vektornya ini rumusnya seperti ini ya. Jadi dalam slide juga ada. Jadi nilainya adalah 1/n sigma x per berapa x jumlahnya. Jadi untuk proses perhitungannya saya jelaskan seperti ini, misal sama dengan 1/3. Kenapa 3? Karena ada 3, N-nya ada 3 model kehandalan dan kapasitas. Ya, saya kalikan dengan nilai 1, saya bagi dengan 3,33. Oke, kemudian saya tambah, saya pindah ke atas sini aja. Oke, 0,5. Kemudian saya bagi dengan 1,75, kemudian saya tambah. Yang ini 3, untuk kapasitas saya bagi dengan 8. Oke, enter. Maka saya ketemu untuk nilai priority vektornya. Nah, rumus Excel-nya saya akan tarik ke bawah untuk mempersingkat waktu, tapi sebelum itu saya gunakan fungsi absolutnya pada jumlahnya, karena ini kita akan menggunakan yang sama. Jadi untuk di jumlahnya saya gunakan fungsi absolut supaya bisa kita jumlahkan. Ini kita tarik saja sampai sini. Oke. Nah, ini nilainya hasilnya 1, ya, artinya nilainya harus 1 ya. Atau bisa juga, bisa teman-teman ini bisa jumlahkan juga sama saja. Misalnya sum ini nilainya juga 1. Atau mau tarik di bawah sampai tadi, nilainya juga akan sama dengan 1. Oke, intinya nilainya harus 1. Oke, untuk lambda max-nya, rumusnya adalah dengan kita menjumlahkan perkalian antara jumlah dan priority vektornya. Jadi, rumusnya adalah sama dengan, saya punya angka 3,33 untuk jumlah modelnya, kemudian saya kalikan dengan priority vektornya di sini, kemudian saya tambahkan lagi 1,75, saya kalikan dengan 0,56, kemudian 8. Oke, ini untuk jumlahnya. Sedangkan untuk nilai konsistensi indeksnya, itu rumusnya adalah sama dengan N, berarti jumlah N-nya, lambda max-nya ya, lambda max dikurang N-nya berapa? 3, ya, dibagi dengan 3 dikurang 1. Oke, sedangkan untuk nilai konsistensi rasionya, itu barulah kita gunakan tabel yang saya sebutkan tadi adalah nilai RI-nya, nilai random index-nya. Nah, posisinya adalah karena data kita N-nya 3, berarti kita gunakan nilai 0,58. Jadi disesuaikan. Kalau misalnya N kita 4, berarti kita gunakan 0,90 dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, ini sama dengan saya punya nilai CI-nya, karena untuk menghitung nilai CR kan nilainya adalah CI dibagi dengan RI. Ini dibagi dengan nilai 0,58. Oke. Ini langsung saya buat dalam persentase. Ya, kalau misalnya teman-teman hasilnya katakanlah misalnya seperti ini ya, saya sebutkan dulu.
Misalnya general ya, saya jelaskan dulu. Misalnya katakanlah seperti ini. Nah, ketentuannya adalah, ketentuannya nilai, saya pindahkan ke atas dulu ya. Nikat. Nah, jadi ketentuannya adalah hasil penilaian yang dapat diterima dalam proses perhitungan AHP ini adalah mempunyai nilai CR itu tidak lebih dari 10% atau tidak lebih dari 0,1. Jadi ini kan tidak lebih dari 0,1 ya, jadi 0,02 kan lebih kecil. Jadi perhitungannya prosesnya diterima. Ya, atau tidak lebih dari 10% yang seperti saya hitung tadi presentasinya seperti ini. Ya, nah, ketika nilainya lebih dari 10% berarti ada yang salah dalam proses perhitungan kita. Jadi teman-teman bisa mengulangnya lagi ya, apakah ada yang terjadi kesalahan seperti itu. Ya, terserah mau pakai yang 10%, yang persentase atau nilai desimal juga diperbolehkan. Tapi saya lebih nyamannya menggunakan nilai persentase seperti ini. Oke, saya kembali lagi ke slide yang tadi ya. Oke, jadi ini sudah terhitung semua ya. Jadi yang awalnya kosongan seperti ini kosong tadi, hanya kita ketahuin eh, kriteria hasil surveinya, kemudian ini sudah kita isi untuk pengerjaan kriterianya. Oke, mungkin sampai di sini dulu, teman-teman harus pahami dulu ya, sebelum saya lanjutkan. Oke, kalau misalnya ada yang belum paham, mungkin eh, bisa ditanyakan di post komentar juga boleh eh, untuk proses yang ini. Karena untuk proses yang berikutnya akan berulang untuk materi yang seperti ini juga. Oke, saya akan lanjutkan ya. Oke, nah hasil survei juga menyatakan ini untuk yang modelnya ya, untuk yang modelnya kriteria survei untuk subkriteria modelnya yang kualitatif tadi menyatakan seperti ini. Mu itu 2 dibandingkan bit, vario 2 dibandingkan bit 3 dibandingkan spin, mu 2 dibandingkan spin, vario 4 bandingkan mu, kemudian vario 6 dibandingkan spin untuk kriteria modelnya. Sehingga saya membuat tabel yang kedua untuk sub kriterianya yaitu model. Kalau tadi untuk kriterianya, kalau sekarang untuk sub kriterianya. Ingat ya seperti itu. Oke, baik. Untuk sub kriterianya saya mempunyai n-nya banyak 4 karena jumlah yang di sininya tadi kriterianya sekarang saya ganti jadi alternatifnya. Jadi alternatifnya ada bit, mu, spin, dan vario, bit, mu, spin, dan vario. Ini jangan lupa diagonalnya nilainya 1. Kita mulai dari awal. Mu 2 bit, saya posisinya di sini, mu 2 bit, kemudian vario 2 bit, vario 2 bit, bit 3 spin, bit 3 spin, kemudian vario 4 mu, ya, vario 4 mu, vario 6 spin, vario 6 spin. Oke, seperti ini. Nah, langkah proses selanjutnya kita mengerjakan prosesnya sama seperti yang tadi, tapi yang membedakan adalah pada subkriteria ini alternatifnya jadi 4. Ya, kalau yang tadi hanya 3, sekarang jadi 4. Oke, saya kembali lagi ke Excel-nya. Ya, oke, ini tabelnya ya, sama yang seperti tadi. Saya hanya mengkopikan saja untuk yang di PowerPoint-nya tadi, presentasinya. Oke, kita akan coba mengerjakannya. Sama dengan 1 dibagi dengan ini ya. Kemudian nilai perbandingannya 1 berbanding dengan 3. Oke, kalau yang ini sama dengan 1 banding dengan posisi yang ini. Oke, untuk yang ini sama dengan 1 perbandingan kebalikannya di sini ya. Kalau yang di sini sama dengan 1, kebalikannya adalah posisinya di 4. Kalau posisi di sini sama dengan 1 dibagi dengan kebalikannya posisinya di 6. Oke. Sebelumnya saya jumlahkan dulu sama dengan sum untuk jumlah ininya. Oke, saya tarik garisnya. Oke, supaya bisa otomatis. Oke, untuk priority vektornya, ingat kalau tadi 1/3, rumusnya sekarang saya ganti. Jadi 1/4 ya, karena jumlah n-nya sebanyak 4. Saya kalikan dengan 1 dibagi dengan jumlahnya. Oke, kemudian saya tambah ini. Saya bagi dengan ini. Kemudian saya tambah lagi. Ini saya bagi dengan jumlahnya. Tambah lagi. Untuk vario, saya bagi dengan jumlahnya. Oke, correction. Oke. Nah,
Untuk di sini posisinya kita absolutkan dulu. Absolutkan. Oke. Dan ini kita langsung tarik garis ke bawah. Oke, nilainya benar sama dengan 1. Untuk lambda max atau principal eigenvalue-nya itu didapat dari sama dengan untuk jumlah, saya kalikan dengan priority vektornya, saya tambah jumlahnya, saya kalikan dengan priority vektornya juga, saya tambah 12, saya kalikan dengan 0,08, saya tambah 1,92, saya kalikan dengan 0,52, enter. Oke, untuk nilai CI sama dengan nilainya adalah lambda max, kemudian dikurang 4 ya, kemudian dibagi dengan 4 kurang 1. Oke, sedangkan ini sama dengan, ingat ya, tadi untuk mencari nilai CR, rumusnya adalah CI dibagi dengan RI. Berarti nilai 0,08 ini saya bagi dengan tabelnya berapa tadi ya? Untuk, oke, 0,90 posisinya. Oke. Bentar. Oke, kita ketemu 9%. Karena 9% masih di bawah dengan 10%, masih artinya perhitungannya masih bisa diterima. Oke. Oke. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi untuk slide presentasinya lagi. Oke, seperti ini, 9%. Oke, berikutnya untuk yang kehandalan. Ingat, tadi ada subkriterianya, tadi ada model dan ada kehandalan. Ya, ada 2 kriteria kualitatif. Nah, untuk yang kehandalan, hasil survei menyatakan seperti ini juga. Bit 2 mu, saya percepat aja ya. Bit 1 vario, mu 2 vario, mu 3 spin, bit 5 spin, dan vario 4 spin. Nah, setelah hasil ini saya komparasi ke matriksnya, saya terjemahkan dalam bentuk matriksnya seperti ini. Ya. Nah, tugas kita sama seperti tugas pada tabel yang kedua tadi, ya, tugas pada tabel ketiga ini, kita menghitung nilai priority vektornya, lambda max-nya, nilai CI-nya, dan nilai CR-nya. Oke. Oke, kita akan hitung lagi untuk tabel yang ketiga. Ya, ini saya percepat saja, sama dengan 1 per nilainya ini. Ya, kalau ini sama dengan 1, sama dengan, sama dengan 1 per nilainya ini, kebalikannya ya. Sama dengan 1 per nilai ini. Ini juga sama dengan 1 per 3. Nilai di sini sama dengan 1 per 2. Posisi di sini kebalikannya 1 per 4. Oke, nilai di sini sama dengan sum, buka kurung, kita jumlahkan. Enter. Oke, untuk priority vektornya, karena kebetulan ini posisinya sama ya, 4, jadi saya kopikan saja rumusnya. Copy, untuk priority vektor di sini, coba saya lihat dulu. Oh, ininya saja yang kita rubah, jadi selnya yang tadi. Oke. Sebentar saya lihat, ini C20, jadi C20 jadi C31. Oke. Jadi ini saya rubah selnya jadi C31, 31, 31, 31. Bentar, sebentar saya lihat lagi. Oke, fix. Saya tarik garis bawah, oke, nilainya. Nah, untuk lambda max-nya, kopikan saja rumusnya. Oke, kita coba koreksi dulu. Oke, benar. Ini juga sama. Kita kopikan saja rumusnya, karena sifat n-nya sama. Oke, sebentar. Nah, ini M14. Oh, ternyata bukan M14 di sini. Harusnya M3. M3. Ya, di sini nilainya adalah M3. Oke, nilainya 7%. Baik, untuk slide presentasinya. Jadi hasilnya seperti ini. Ya, kita dapatkan nilainya 7%. Oke, selanjutnya, nah, subkriteria yang ketiga ya, yaitu kapasitas bahan bakar. Karena kriteria ini kuantitatif, jadi sebenarnya kita langsung bisa menghitungnya.
tadi sudah saya jelaskan karena AHP ini fokusnya pada kriteria yang kualitatif, artinya kriteria yang tidak bisa dihitung. Ya, tapi kalau misalnya kapasitas bahan bakar kita bisa menghitungnya. Oke. Nah, informasinya seperti ini. Untuk bin 4,4 liter, kapasitas bahan bakarnya Mio 4,7, spin 5,5, vario 5,8. Oke, dalam hal ini saya menjumlahkan saja. Ini saya sum saja, saya jumlahkan. Kemudian saya cari normalisasinya dengan cara sama dengan 4,4 saya bagi dengan hasil jumlahnya. Ya, tapi sebelumnya ininya saya absolutkan dulu supaya saya mudah untuk menarik ke bawahnya. Oke, ya. Nah, ini untuk tabel yang keempat ya. Jadi kenapa tidak buat seperti ini? Yang jadi permasalahan adalah kapasitas bahan bakar itu kriterianya adalah sifatnya adalah kuantitatif. Sedangkan pada tabel yang ketiga, pada tabel yang kedua, ini kriterianya adalah kualitatif untuk model dan kehandalan. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, terakhir untuk tabel yang kelima, ini kita menghitung overall composite weight-nya ya. Jadi untuk kesemuanya. Caranya adalah silakan teman-teman membuat tabulasi seperti ini dulu ya. Jadi untuk mempermudah, untuk nilai weight-nya ini berasal dari nilai yang paling atas tadi. Ya, 3 tabel yang pertama tadi untuk compression metricnya. Saya kopikan di sini untuk nilai weight-nya. Nilainya weak-nya seperti ini. Oke. Dan untuk nilainya seperti ini, yang ini horizontal merupakan hasil dari nilai tabel kedua, tabel 3 dan 4. Oke, ini nilai priority vektornya di sini. Oke, nilai priority vektornya saya letakkan di sini dulu ya. Di sini karena sifatnya ini horizontal sedangkan ini adalah vertikal. Ini saya kecilkan dulu nilai dua angka. Ops, saya menggunakan dua angka di belakang koma saja. Ini saya copy paste di sini saja. Paste, paste, paste. Oke, untuk tabel yang kehandalan yang ini posisinya saya copy. Ini saya copy dulu. Dua angka di belakang koma. Paste. Ini semuanya saya tinggal copy paste saja ya. Paste. Terakhir yang nilai yang ini. Copy paste. Oke. Dua angka di belakang koma. Copy paste. 0,28 saya copy paste di sini. Oke, ini saya bagusin dulu untuk tabulasinya. Oke, baik. Ini rata tengah deh, biar lebih bagus. Nah, terakhir untuk nilai composite weight-nya, rumusnya ini tadi, ini rumusnya di sini. Ini saya pindahin dulu ke bawah. Nah, gitu. Nah, ini rumusnya. Jadi rumusnya adalah weight dikali dengan priority vector untuk kriteria. Tapi untuk kriterianya untuk semuanya ya. Jadi rumusnya adalah seperti ini. Sama dengan buka kurung. Untuk nilai weight-nya yang C46 ini saya kalikan dengan nilai yang ini. Kemudian saya tambahkan buka kurung lagi. Nilai 0,56 saya kalikan dengan 0,38 tutup kurung. Saya tambah lagi buka kurung lagi 0,12 saya kalikan dengan 0,22 ya. Oke, enter. Nah, ini sebelumnya saya mau absolutkan dulu supaya untuk fungsi berikutnya biar kita tinggal copy paste saja. Nah, oke, ini saya tinggal tarik. Oke, lihat ketemu hasilnya. Ini ya, benar. Ya, ini juga saya koreksi dulu. Ya, benar. Ini juga koreksi dulu. Oke, ini benar. Ya, ini rumusnya. Oke, untuk lebih cantik lagi ya, jadi saya buat grafiknya. Grafiknya kira-kira seperti ini saja. Grafiknya insert grafik ini ada yang 3 dimensi. Oke, yang ini 3 dimensi. Oke, yang 3 dimensi. Oke, ini grafiknya. Chart titelnya adalah apa tadi ya? Pemilihan sepeda motor. Ups. Ulang lagi deh. Nah, ini. Nah, ini grafiknya.
Eh, tapi saya tidak mau wig-nya ada di sini ya, karena kita kan fokusnya hanya bit, mio, spin, dan vario. Jadi ini saya hapus saja untuk wig-nya, kemudian apply. Oke, ya. Jadi untuk ini harusnya model, kehandalan, dan bahan bakar. Di sini harusnya seriesnya, nggak saya koreksi dulu. Harusnya sih sudah otomatis ya. Coba saya ulangin aja lagi biar lebih gampang. Ini, kemudian insert grafiknya 3 dimensi. Yang ini saja. Oke, ini tadi pemilihan sepeda motor Matic. Oke. Dan satu lagi, yang ini wig-nya kita hilangkan. Seriesnya ini bisa di, oh ya, seriesnya ini yang pertama adalah model. Nah, itu. Mana tadi? Yang ini yang kedua adalah kehandalan. Kemudian terakhir, yang ketiga adalah KKB. KKB, kapasitas bahan bakar. Bahan bakar. Oke. Oke, jadi udah lebih cantik. Jadi, oh, wig-nya masih ada ya? Wig-nya, saya lupa tadi. Wig, di apply dulu. Oke, ya. Jadi, selain kita bisa melihat hasilnya oper composite wig-nya seperti ini, ya nilainya, berarti yang paling tinggi nilainya adalah vario, yang kedua adalah bit, yang ketiga adalah mio, dan yang terakhir adalah spin. Selain itu kita bisa melihat secara grafiknya seperti ini, yang biru ini adalah modelnya, yang orange ini adalah kehandalan, yang apa, warna apa nih, abu-abu ya, abu-abu ini adalah bahan bakarnya. Jadi untuk bisa membandingkan antara keempat kriteria ini. Oke, baik, kita masuk lagi ke presentasi. Ya, presentasinya seperti ini ya. Nah, kira-kira sama seperti itu. Oke, begitu saja untuk materi tentang AHP. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan mengertinya dengan baik. Saya ucapkan terima kasih. Oke, untuk materi selanjutnya akan saya share di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.